5, 4, 3, 2, 1.
melalui sikap kami yang saling mengasihi dan menghormati orang tua kami. Terimalah ucapan syukur dan sukacita kami melalui perayaan Natal ini. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk kembali. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Allah kita telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga sudah memberikan penyelamat untuk kita. Maka patutlah Allah kita mendapatkan pujian dan kita. Kita sambut liturgi yang pertama, liturgi penciptaan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat 2. Bintang, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah yang menciptakan aku dan bintang. Ia memberikan cahaya untuk menerangi kegelapan di malam hari dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Ialah cahaya yang sesungguhnya yang kekal. Melalui aku Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya, dan Tuhan menerangi setiap sisi langkah manusia dan ciptaan lainnya. Aku sujud dan tunduk kepadamu, Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Tuhan. Bumi sungguh maha kuasa dan
memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada di dalamku. Aku tunduk dan sujud menyembah-Mu ya Tuhan Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Tuhan. Air, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Allah telah menciptakan bumi dan langit. Pada mulanya bumi masih kosong dan belum berbentuk, dan Roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirman-Nya, Allah telah membentuk aku dengan sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang begitu kuasa, Ia telah membentuk aku menjadi ciptaan yang begitu indah, sehingga Ia menciptakan samudra dan lautan, dan terbentuklah daratan. Sungguh aku sujud dan tunduk kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Sungguh maha mulianya, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu yang dulunya tidak ada, kini menjadi ada. Dengan firman-Nya, aku dibentuk untuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakan. Aku adalah angin, dapat memberi kesejukan dan dapat merobohkan. Tetapi aku tetap tunduk sujud kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Dialah Allah yang memberi kesejukan abadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Allah Pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia telah menjadikan segala sesuatu dan semua indah. Ia telah menjadikan aku pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar matahari, dan indahnya bintang malam hari. Semua itu telah memberikan sembuh Tuhanku. Aku sujud dan menyenangkan Tuhan Allah yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padaku. Puji Engkau Tuhan. Manusia laki-laki, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah Pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia menciptakan aku dari debu dan tanah. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Ia memberi kuasa kepada aku atas semua ciptaan lainnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Manusia perempuan, sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah Pencipta yang begitu kuasa. Dengan firman-Nya, Ia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki, dan Dia menjadikan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Pujilah Tuhan. Adik-adik, Allah telah mengirimkan juru selamat kepada kita manusia. Sekarang kita diminta untuk menerima juru selamat itu di dalam hati kita, dan kita semua diminta untuk
Pakon hayu hagoluhan, jana hayu pambotoh nama dear, apa nama sambor. Jana iti takon Jehova, ase ulang iparseda jangan janah i pangan. Tapi halani gogonando si bolis in jadi madabuh majol main gumbani dosa. Tapi anggo hayu na ipas tangan ng boy pangan hanani kasi ulang man hanani. Mereka mengadakan siang gelek, Tuhan mengadakan siang bersyukur di utara, siang bersyukur dan kemudian bangun mengesambut. Kangen mbak, ada lang guru, ada batang mbak. Pangan ma. Gigi. Halo. Ada. Ya ada kok. Boleh do sarami ibon in. Tapi nanti do au. Alani talan jam do au. Ai do asena au. Naboru na binara ai sele. Ay ahad kan nabi na ikon. Alani na binarosan mo do anak. Alani din mo sa may unang mama makahilubin sa dari binatang kinarangan. Anja pagkikimunto ko mayroon ang dapat mo kapangalan mo sa lukang ang gulo ko. Pagkailan mo mas nanganci sa mabulakang luma ko. Ulit ahak walang kumalungkot mo mo para mawag mo doks kasi walang lubog na may rajay ko. Alagi na din sa mundo. Alam ko rin ito mo. Anja bagan ko kumbani na takot iba. Wala pa ako pansari mo si pagaran mo sa dapaganggol ko. Diyan mulak mo tinitalo ay bigay do ibet manimulak mo ko kami ordo. Jadi tahu dapatkan. Adik-adik, hari ini kita semua harus bersukacita dan menyambut juru selamat kita di dalam hati kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Siapa? Tuhan, beri penginapan karena istriku akan melahirkan. Bagus, bagus. Apa kamu ada uang atau harta untuk membayarnya? Tidak Tuhan, tapi tolonglah karena Sialan. Pergilah dan suruh ke kamu karena kamu tidak layak di rumah. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Tuhan, beri penginapan karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat, pakaianmu jorok dan bau. Semua tamu rumahku adalah tamu terhormat, tahu? Yusuf, aku tidak tahan lagi, baik kita akan segera lahir. Maria, sabarlah, beristirahatlah sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Tuhan, kenapa Tuhan masih di sini? Ini kan sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan penginapan sementara. Kami pun tidak memiliki tempat, tetapi saya memiliki kandang domba. Tidak apa-apa, yang penting kami mendapatkan tempat untuk beristirahat. Ayolah, mari saya antar ke sana. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kulungannya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud ke kanan. Seorang bayi penyelamat terjanji. Marilah kita pergi untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya jatuh di timur, dan kami akan datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu, pengawal? Iya, Tuhan kami. Cepat kumpulkan ahli-ahli Taurat dari seluruh negeri. Baik, Tuhan kami. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Di manakah Mesias itu lahir?
di Betlehem, tanah Yudea, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi. Engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil dari mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera, sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, aku pun datang menyembah dia. Iya, Tuhan kami. Lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Lihat, ini adalah tanda yang indah raja orang Yahudi telah lahir. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Aku tahu apa yang bisa aku beri untuknya. Aku akan memberi emas karena dia raja. Hadiahku indah, aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah temannya. Mari kita letakkan di kota istimewa karena dia adalah raja. Adik-adik, hari ini kita harus tahu bahwasanya damai yang dibawa oleh Yesus Kristus sungguh tiada taranya untuk kita semua. Maka, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kedatangan Yesus Kristus dengan bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai ayat 2. Semua itu akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sungguh, manusia telah dikuasai keliling dunia ini. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Mari kita saksikan untuk fragmen makna Natal. Aku Albert, mamaku masakin makanan enak sekali. Inilah awal Natal. Di rumah
dunia. Lihat bajuku, lihat sepatuku, semua ada baru. Biarpun kopi juga memaknaku pajak untuk membeli baju dan sepatuku. Setiap Natal pastinya beli baju baru. Mamaku baik sekali. Aku Novita, bapakku juga baik, diberikannya boneka yang cantik. Mahal loh harganya. Inilah kedatangan dari bapak aku untuk Natal ini meskipun COVID. Terima kasih bapakku tersayang. Halo, aku Fatu. Bapakku paling baik. Karena COVID ini, Natal pun jadi online. Jadi, bapakku berikan aku HP baru dan bisa aku ikutan Natal online. Bisa juga foto-foto, berbukan, main game lagi. Bapakku yang paling baik. Apa sih musik semua? Lesa, kamu dibeliin apa sama keluarga kamu? Tidak ada, tidak bisa. Alkitab saja, kesian dulu. Kan dengan Alkitab, aku bisa mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Dia selalu berbeda dan sedih. Iya sih, masa kabar baik baru? Ada, dari COVID, dari kesempatan online, dan bukan sekedar perayaan. Kita harus bersabar ya, karena itulah yang kita merayakan Natal dengan mengingat kematian dan keselamatan dunia untuk menyelamatkan negara hidup kita. Jadi, Natal bukan sekedar apa yang terjadi baru, tapi Natal selalu mempunyai ada dan juga yang baru. Natal bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar perayaan, juga bukan sekedar baju atau hati baru. Tapi tidak selalu itu. Natal tidak mengenai Natal dalam hidup kita dalam harinya Tuhan Yesus sekaligus selamat. Dan pula kita memberikan jiwa dan hati yang baru dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pada malam yang sunyi-senyap, dalam gulita yang sangat dingin, lahirlah seorang juru selamat bagi dunia yang membawa kabar baik, karunia dan berkat, dan cinta kasih yang kekal. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Please
In excelsis Deo.
hari ini Tuhan menyertai kami. Kami merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh lahir dalam hati kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom sekolah minggu. Selamat Natal. Apa kabar sekolah minggu? Yes. 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 Shalom sekolah minggu. Selamat Natal. Apa kabar sekolah minggu? Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Katakan sama-sama. 1, 2, ya. Kakak akan baca sekali dan sebentar lagi kita akan ulangi bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kakak akan baca sekali lagi, ulangi ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar, kita mau mendengar firman Tuhan tentang bagaimana pada zaman dahulu kala ada yang lahir di mana Yesus lahir? Kota di kota Bethlehem. Baik. Jadi saat itu ada Yesus yang lahir di kandang domba di kota Bethlehem dan dia dinamakan juru selamat. Katakan sama-sama juru selamat. 1, 2, ya. Oke. Jadi tentang kelahiran Yesus ini telah lama dinubuatkan. Kan gitu. Pada zaman dahulu, pada zaman Perjanjian Lama, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah lama dinubuatkan. Tapi pertanyaannya adalah kalau tadi dikatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan, siapa yang diselamatkan Yesus? Kan begitu. Siapa yang diselamatkan? Siapa di sini orang berdosa? Orang berdosa. Oke, turun tangannya. Apa dosanya? Sebutkan dulu. 1. Mencuri. 2. Berbohong. 3. Menyelamat orang tua. 4. Cuma itu. Mencontek, siapa yang pernah? Yang pernah mencontek, mengambil per tangannya? Turun tangannya. Yang di tengah ini gak pernah. Yang pernah kasih contekan? Oh, lebih banyak yang pernah kasih contekan ya daripada yang pernah nyontek. Yang mencontek berdosa? Yang memberikan contekan berdosa? Oh, berarti samanya dosanya yang memberi contekan sama yang mencontek? Samanya? Oke. Iya kan? Dan kita, kalau kita berdosa, kita terikat di dalam dosa kita. Siapa yang pernah lihat kerbau? Kayak mana suaranya? Kayak mana? Jadi itu duduk dan bikin. Kayak mana ya suara kerbau? Oh, kayak gitu deh itu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat kerbau, biasanya itu kan ada semacam yang ditarik-tarik di hidungnya. Di hidungnya kan? Baru kalau itu sudah ditanam di hidungnya, maka kemana
ditarik dia, maka dia akan pergi ke sana. Kemana dia dibawa, dia akan pergi ke sana. Nah, demikian juga lah dengan dosa. Dosa itu sama seperti orang yang menarik-narik kerbau itu ke sana kemari, kemana pemiliknya menarik kerbaunya, ke situlah kerbaunya pergi, dan kerbaunya tidak bisa melawan, ya kan? Begitu biasanya. Walaupun ada juga kerbau yang melawan, tapi biasanya gitu. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, seperti itulah kira-kira gambaran tentang dosa itu. Seperti kerbau yang hidungnya dikekang, talinya ditarik, dibawa ke mana yang menarik yang disuka, demikianlah dosa itu. Menurut kalian, kalau mencuri berdosa? Berdosa. Kalau berdosa jadi mencuri? Hah? Sepakat? Karena mencuri maka yakin kalian? Itu jawabannya dari semua itu. Oke, kita ulangi ya. Yang mana kalau benar di antara jawaban yang di bawah ini? A. Karena mencuri maka berdosa. B. Karena berdosa maka mencuri. Katakan sama-sama, kau pilih yang A atau yang B. 1, 2, 3. A ya. Karena mencuri maka berdosa. Oh, kayak gitu jawabannya. Diskusi dengan samping. Udah kayak gitu ya itu? Udah, oke. Udah fix ya itu jawabannya. Tapi hari ini kita diajari bahwa ternyata sebenarnya karena kita berdosa, maka kita punya keinginan untuk mencuri. Sebenarnya begitu. Seperti itulah dosa itu. Sebenarnya aku tidak ingin mencuri, tapi karena dosa ada di dalam diriku, maka aku digerakkan ataupun kayak kerbau tadi ditarik-tarik sama pemiliknya kemana dia pergi. Maka dosa pun sebenarnya dia menarik-tarik kita kemana dosa itu suka. Makanya kita jadi mencuri, jadi mencontek, jadi melawan orang tua, jadi jahat dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi ada berita sukacita yang dikatakan melalui perayaan Natal hari ini. Bapa kita yang di sorga tidak suka kalau kita terikat oleh dosa-dosa kita dan ditarik-tarik oleh dosa kita untuk melakukan yang jahat. Dia gak suka. Oleh karena itu, juru selamat itu lahir. Kemudian dia melepaskan ikatan kita. Kemudian kita jadi orang merdeka. Katakan dulu sama-sama dan tentang katanya merdeka. 1, 2 ya. Merdeka. 2 ada tangannya. 1, 2 ya. Merdeka. Sekali lagi. 1, 2 ya. Merdeka. Bagus. Nah, jadi dalam hal itu ternyata kita sudah dilepaskan dari dosa kita, kemudian kita merdeka. Tidak lagi kita ditarik-tarik oleh ikatan dosa, sehingga apa yang menjadi akibatnya? Yang menjadi akibatnya adalah kita menjadi punya kekuatan untuk melawan dosa. Katakan dulu sama-sama, tangan kanannya di dada, dikepalkan. Sudah? Tangan kanannya di dada dikepalkan. Aku punya kekuatan untuk melawan dosa. 1, 2 ya. Aku punya kekuatan untuk melawan dosa. Aku, tangannya masih di dada ya. Aku tidak akan mencontek lagi. 1, 2 ya. Aku tidak akan mencontek lagi. Betul? Betul. Sebacaan dibilang kalinya sudah clear. Betulnya itu? Aku tidak akan dikepalkan tangannya perempuan. Aku
nanti seluruh anak sekolah minggu itu akan menjadi anak-anak yang baik. Setelah mendengarkan, mengikuti Natal ini dimanapun kalian berada, apakah di rumah atau dimanapun, maka sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang baik. Karena apa? Karena sudah dilepaskan. Itulah pesan Natal bagi kita hari ini adik-adik sekolah minggu, bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, Dia menjadi juru selamat bagi kita, maka pada saat itu juga kita dilepaskan dan kita menjadi orang yang merdeka. Sekali lagi penutup katakan sama-sama dan rentangkan tangannya seperti yang tadi. Merdeka! Merdeka ya! Merdeka! Amin. Baiklah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami dilepaskan dari belenggu dosa. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang kami berjanji, kami akan melawan keinginan daging kami. Tolong kami supaya tidak mencontek lagi, supaya tidak melawan orang tua, tapi menghormati mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang berbakti. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari saya katakan sama-sama amin. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Terima
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami anak-anak. Sebagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.